Riding Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Polisi menetapkan tersangka penganiaya bocah 4 tahun yang ditemukan terlantar di Jalan Sidakarya. Jumlah kasus COVID-19 di Bali kembali meningkat, tertinggi berada di Kabupaten Badung. Puluhan hektar tanaman padi yang baru ditanam petani di Subak Ban, Desa Blabatu, diserang hama keong. Nantinya yaitu kasusnya nggak level. Polisi menetapkan tersangka penganiaya bocah 4 tahun yang ditemukan terlantar di Jalan Sidakarya Selasa pekan lalu. Mereka adalah Dwi Novita Murti, ibu kandung korban, dan kekasihnya Yohanes Paulus Manik Putra. Tersangka Yohanes mengaku menganiaya korban karena tidak mau disuruh tidur. Penganiayaan dilakukan di sebuah kamar kos atas pengetahuan ibu kandung korban. Korban menderita sejumlah luka memar, luka gigitan, serta patah tulang paha kanan. Pelecehan sosial tidak ada, hanya kekerasan dan penelantaran. Ya. Hasil visumnya gimana, Pak? Berdasarkan hasil visum, korban mengalami luka lebam di pipi kanan dan kiri akibat ditampar oleh pelaku. Kemudian bagian rambut belakang lepas karena dijambak oleh pelaku. Kemudian luka gigitan di payudara kanan dan luka memar pada bagian perut dan selangkangan. Kemudian yang terakhir luka patah pada paha bagian kanan. Itu yang dialami oleh korban. Ya. Artinya tidak ada indikasi kekerasan seksual, dan Tidak ada kekerasan seksual, murni kekerasan fisik dan penelantaran. Awalnya saya lakukan karena anaknya nggak gitu malah, jadi saya cuma ya melakukan hukum. Waktu saya hukum dia lagi, waktu saya tepuk kakinya, tanpa sengaja saya merasa kayak begitu lagi. Dari situ saya ikuti. Dari kamu tuh melakukan itu karena apa? Karena kesal karena apa? Ya awalnya cuma kesal karena dia tidak tidur sampai gelap malam. Setelah kakinya patah, saya waktu sebelum kakinya patah, setelah hukuman maaf dan agak panjang, saya sudah kasih tahu dia, bilang kamu tidur. Nah, terus saya masih ke anaknya, saya masih menghukum dia waktu itu dengan mengangkat kakinya dia, saya mutar kepala kaki kiri kanan. Nah, biasanya kemarin saya taruh nggak patah, dengan kemarin nggak tahu kenapa. Berarti kamu sering gitu ya? Ada. Sering berkali-kali begitu. Saya sudah begitu. Sering itu kayak saya gitu. sudah 3 kali. 3 kali. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Ibu korban dan kekasihnya terancam pidana 5 dan 10 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Bocah usia 4 tahun yang menjadi korban kekerasan menjalani tindakan medis reposisi tulang di RSUD Wangaya akhir pekan lalu. Tim spesialis bedah tulang mereposisi tulang paha kanan korban yang patah. Reposisi berlangsung 1 jam dengan melibatkan ahli bedah tulang dan anestesi. Pasca tindakan, korban menjalani pemulihan kondisi fisik dan psikis di ruang perawatan RSUD Wangaya. Anak ini tadi pagi ya, jam 10 pagi sudah dilaksanakan tindakan untuk reposisi atau reduction ya, close reduction dengan di bawah pemeriksaan umum general anestesi. Jadi jam 10 dilaksanakan, jam 11 itu sudah selesai. Jadi artinya posisi patah tulangnya itu dikembalikan supaya jadi bagus seperti semula posisinya. Setelah itu dia lakukan fiksasi, jadi digip
GIP, namanya Spika Cash mobilisasi. Nah, sekarang anaknya sudah ceria kembali, sudah bisa makan, bisa minum, ya. Cerita juga sudah bisa. Selanjutnya kita rencanakan nanti kalau sudah bagus mungkin bisa pulang, seminggu sekali kontrol, dan 3 minggu kita ganti GIP-nya. Ganti GIP, mudah-mudahan dalam 6 minggu sudah kuatlah tulang. Bocah NA ditemukan terlantar di Jalan Sidakarya hari Selasa pekan lalu. Korban ditemukan warga dengan tubuh lebam dan mengalami patah tulang pada paha. Polisi telah menangkap ibu kandung korban dan kekasihnya yang diduga menelantarkan dan menganiaya korban. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar. Bocah 4 tahun korban kekerasan dan penelantaran di Sidakarya telah kembali ke rumah ayah kandungnya di Mengwi, Badung. Nyoman gede warga kini bisa berkumpul kembali dengan anaknya NA. Bocah NA sudah diperbolehkan pulang usai menjalani reposisi tulang di RSUD Wangaya Denpasar akhir pekan lalu. Korban sebelumnya dirawat di rumah sakit setelah dianiaya kekasih ibunya. NA kini kembali ceria, didampingi ayah kandung dan saudaranya. Kondisinya di rumah sakit sama aja, sudah membaik kan gitu. Sudah dibolehkan pulang Pak ya? Sudah dibolehkan pulang gitu. Masih menjalani perawatan? Masih kontrol tanggal 25. Kalau dari psikologis adik gimana Pak? Sudah mulai ceria atau gimana? Sudah mulai ceria dia. Sudah bahagia gitu lah sama bapaknya. Sama kakak-kakaknya juga Pak ya? Iya, sama kakak-kakaknya juga. Harapannya dari proses hukum sebenarnya apa? Semoga dia dihukum seberat-beratnya itu lah. Dia tahu dia orang nggak punya pri kemanusiaan. Mengizinkan lagi nggak ketika ibunya sudah selesai pengen ketemu sama adiknya ini? Ya itu belum tahu karena masih jauh sekarang. Nyoman kini merawat putrinya seorang diri. Ia berharap tersangka penganiaya anaknya mendapat hukuman setimpal. Tim Liputan melaporkan dari Badung.